Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Komala Juwita dari SMA Negeri 5 Kota Tangerang. Saya sebagai guru dan tenaga pengajar, guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 5 Kota Tangerang. Saya mengajar Bahasa Indonesia beserta dengan literasinya sebagai penulis. Saya ingin mengajak siswa-siswi SMA 5 Kota Tangerang untuk bisa menghasilkan buku hasil karya sendiri. Saya berusaha dan saya membimbing siswa-siswi SMA 5 Kota Tangerang untuk bisa menulis sebuah buku. Alhamdulillah, berkat bantuan dari rekan-rekan, juga berkat support dari Bapak Kepala Sekolah, alhamdulillah, buku karya siswa-siswi SMA 5 Kota Tangerang dengan tema horor dan cinta sudah bisa diterbitkan. Bukunya sebagai bahan literasi saya simpan di perpustakaan untuk dipelajari oleh siswa-siswi SMA 5 Kota Tangerang. Semoga buku yang saya buat bisa bermanfaat. Dan ini adalah persembahan saya buat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji O Permana yang sudah memberikan support untuk membuat buku karya tersebut. Dan sebagai bahan untuk SMA 5 Kota Tangerang yang siap untuk menjadi duta literasi SMA 5 Kota Tangerang. Marilah kita lihat buku hasil karya siswa-siswi SMA 5 Kota Tangerang, anak IPA dan IPS. Biar kita tahu seperti apa buku yang sudah dicetak dan diterbitkan. Mari, ayo kita ke sini, ke perpustakaan. Perpustakaan SMA 5 Kota Tangerang. Gede. Nanti lalu selanjutnya. Bawaannya apa? Tugas siapa? Isi di situ. Isinya di sini. Tugas gurunya dulu siapa? Ini biasanya lanjut ya. Kak, lagi pada baca buku apa, Kak? Oh, ini kita lagi baca buku karya SMA 5. Kalian belum tahu ya? Kita belum tahu. Boleh deh, kalian ambil tuh bukunya di situ, banyak. Itu ya, Kak ya? Iya. Ambil, Bay. Semuanya, Bay. Semuanya. Kita pilih. Kita pilih aja. Adek, nih. Kita Istirahat aja ya, Pak. taruh di sana. Nanti kita bagi-bagi. Makasih ya, Kak. Makasih, Kak. Ini ada apa aja? Wah, asik banget sih. Asik banget. Cinta itu apa? Simfoni indah di masa remaja. Sampulnya serem banget. Serem banget. Gila deh, aku takut deh. Guys, lihat deh. Wah, rame banget nih di SMA nih, di perpustakaannya. Pada lagi ngapain aja nih? Kita sedang baca buku karya SMA 5, Bu. Wow. Bukunya bagus-bagus, Bu. Lihat aja, Bu, dari sampulnya, Bu. Horornya sudah mengesankan, Bu. Tuh. Apa Seperti itu ini, Bu. judulnya? Judulnya Kamu Berani Baca. Nah, Wow. berarti misalkan horor, Bu. Serem banget Merinding. sih. Di sini banyak banget, Bu, kumpulan-kumpulan buku horornya, Bu. Lalu Ada di sini juga yang romantis juga, gitu, Bu. Iya. Jarang, Bu. Menarik sih, Bu. Wah. Ceritanya juga menarik, Bu. Menarik ya. Sampulnya bagus-bagus, Bu. Sampulnya bagus-bagus. Keren gak itu? Keren, Bu. Gambarnya, Keren Bu. banget. Waduh, keren-keren banget. Coba lihat pengarangnya siapa? Pengarangnya? Di belakang, Bu. Oh, di belakang. Coba lihat. Oh, siapa Iya, itu? ini, Bu. Coba dilihat. Ini salah satu siswanya ya, Bu. Ini Baca, biografi penulisnya. Oh, Kak Zia Zafira, umur 17 tahun. Dia kelahiran 2006, berarti kelas 12 kemarin ya, Bu ya? kelas 11. Kelas 11 ya? sekarang. Oh. Ini dia biografi penulisnya. Keren banget ya, Bu. Ntar Iya. aku kalau kelas 11 mau kayak gitu deh, Bu. Bisa Sip. bikin buku-buku bagus kayak gini. Benar, Bu, benar Ibu. Wih, semangat ya. Semangat, Iya, Bu. Bu. Makasih, Kita Bu. buat buku literasi menulis cerpen. Harus. Bagaimana? Keren banget, Bu. Semangat? Semangat. Wah, ini mani antep banget. Udah ngapain? Ini Bu, aku lagi baca buku karya anak-anak SMA 5. Salah satunya ini. Apa judulnya? Lembaran Cinta yang Terlihat. Ini tuh bagus banget, Bu. Aku suka dari covernya, dari warnanya. Aku suka karena cantik. Oh, cantik. Iya. Oh iya ya. Lembaran cinta yang terlipat. Waduh, ini
cewek dan cowok atau laki-laki dan perempuan, gambarnya mantep banget. Sesuai dengan lembaran cinta. Lembaran cinta berarti cintanya dilipat-lipat ya. Hebat tuh. Semangat juga yang tengah nih, lagi ngapain? Iya, ini saya juga baca, tapi kalau ini temanya horor Oh, ceritanya. Bagaimana itu? Serem nggak? Ini kayaknya ada beberapa yang serem juga deh. Siapa itu pengarangnya? Di sini pengarangnya salah satunya itu ada Putra Nalta dari kelasnya 11 MIPA 4. Kelas 11, MIPA 4. Kamu baca apa, Nak? Saya juga baca horor. Ini judulnya Misteri Kematian. Ih, ngeri. Ini karyanya Lira Zahira Riani Putri. Judulnya Tumbal Sekolah. Wow, tumbal sekolah. Wah, ngeri banget ya tumbal sekolah. Ini merinding. Sepertinya serem banget ya. Namanya aja tumbal sekolah. Aduh, diapain tuh, ditumbalin apa? Serem. Nih hebat-hebat ya anak-anak siswanya ya. Bagaimana itu? Yang lainnya? Kamu mana bak bukunya? Lagi main catur. Lah, kok main catur? Tanya dong ke ibu. Sok silahkan tuh ke ibu. Bu, mau nanya kalau buku yang hasil dari karya Pemain 5 Kota Tangerang itu gimana? Tuh sebelah sana. Oh, lihat sebelah sana ya. Oh, Nih, tuh coba kamu cari di situ ada. Iya, cari di situ. Iya, betul. ya, makasih Bu. Banyak sekali, banyak. Silakan. Bagus tuh buku-bukunya. Nah, kamu dapet judulnya apa? Ini Six Horror Stories sama Mystery Adventure, Bu. Oh, bagus banget. Kamu apa? Saya dapat Lihat tuh. Cerita pendek cinta dari takdir yang menentukan. Wow, sok silakan membaca. Siapa tuh kamu semangat untuk menjadi seorang literasi atau sekarang literat ya, seorang pembaca literasi. Sok baca semuanya, hebat-hebat. Kalian generasi penerus harus menjadi tumpuan harapan sekolah dan bangsa, menjadi seorang literat ya. Hebat, silakan sok selamat membaca. Ibu, aku mau nanya Bu. Iya, Ini silakan. kan bukunya bagus-bagus banget ya Bu ya. Iya. Kira-kira cara menulis atau tips and triknya itu gimana sih Bu? Cara menulis cerita pendek atau cerita-cerita yang ada di buku tersebut? Baiklah ya, cara menulis cerita pendeknya. Pertama, tentukanlah judulnya. Apa kira-kira judul yang tepat dengan tema, misalnya temanya horor. Wah, tema horor misalnya tentang kematian atau tentang si manis yang menyeramkan atau tentang si manis yang tersakiti. Itu intinya tentang horor. Itu bila temanya tentang horor. Bila temanya tentang cinta, kira-kira apa yang berhubungan dengan cinta? Bisa cinta segitiga, bisa tadi cinta yang terlipat, bisa juga menembus cahaya, yang intinya dia ingin mencintai seseorang tapi tidak bisa hanya seperti cahaya aja, atau cinta bagaikan angin hanya selewat saja. Itu adalah cinta, bisa ya. Kemudian kalian setelah menentukan judul, buat dulu kerangkanya. Kira-kira apa nih yang akan dibicarakan. Kemudian kalian juga buat tokohnya seperti apa. Kemudian cara penulisannya. Karena dalam menulis cerpen itu tidak semudah menulis seperti menulis kita tulisan biasa. Harus benar dalam dialog tag-nya. Dialog tag itu cara penulisannya. Kapan menggunakan tanda koma, kapan menggunakan tanda kutip. Karena dalam menulis cerita pendek seumpamanya Derby mengatakan kepada temannya, "Hei, kamu mau kemana?" Nah, itu harus ada tanda kutip terlebih dahulu. Kemudian huruf awalnya huruf besar. Kalau masih ada lanjutan kata Derby berarti tanda koma. Baru tanda kutip, kata Derby tanda titik. Nah, itu cara penulisan dialog tag. Ya, lalu kalian buat menjadilah sebuah cerita. Semua cerita akan datang dengan sendirinya. Menulislah apa yang ada dalam pikiran kalian. Itulah cara menulis ya. Iya, bikinnya gimana sih juga bagus. Tahu. Bu, Iya. ini saya lihat covernya pada bagus-bagus semua nih Bu. Ini bikinnya pada gimana ya Bu? Oh iya. Ketika mau menulis cerpen, kalian harus bisa memberikan cover yang terbaik. Cover harus yang bagus. Yang kira-kira si pembaca itu terinspirasi dan ingin membaca buku tersebut. Bila covernya kurang bagus, malas bacanya juga. Tapi kalau covernya bagus, anak atau orang lain yang pembaca akan merasa, wih ini bagus nih, jangan-jangan dalamannya bagus gitu kan. Jadi penyemangatnya lihat dari covernya.
Covernya bagus, pasti isinya memikat si pembaca. Jadi jangan asal-asalan buat cover. Kalau covernya tentang horor, buatlah horor itu seperti apa. Imajinasikan, oh horornya ada ini, tulislah atau buatlah, cetaklah. Kalau cinta ada seperti ini, sehingga membuat si pembaca tertarik. Karena buku itu ada dalam penariknya dalam sebuah covernya, ya. Covernya itu yang membuat mereka masing-masing. Mereka anak siswa-siswi SMA 5 sangat antusias mencari cover yang terbaik. Pada hebat lah pokoknya mas, seperti yang sekarang kalian baca di hadapan kalian. Bagus-bagus kan covernya? Bagus, menarik semua. Alhamdulillah, bagus-bagus ya. Wah, Daru, kok di bukunya banyak judulnya ya? Apa aja? Bu, Ya. Ini kenapa di beberapa buku ada banyak judulnya, Bu? Apakah satu judul ini dibikin dalam perorangan, Bu? Oh, ini dalam satu judul, dalam judul pertamanya Lintas Ruang dan Waktu. Ini ditulis oleh 6 orang penulis, ya. Di sini 6 orang penulis dengan judul masing-masing. Ada Tersesat, Halloween, Kematian Lara, Perjanjian Lama, Abadinya Rinjani, Perkara Hujan. Ini satu buku isinya 6 orang. Ini berkelompok. Kenapa satu orang, enggak satu orang? Karena ini ya untuk biaya percetakannya lumayan. Jadi kalau berkelompok setidaknya ringan, ya bisa patungan berapa gitu. Nah di sini penulisnya ada di belakang tadi tuh kan, boleh dilihat nih. Nama penulisnya ada kan? Nah masing-masing orang menulis, dilihat tuh karyanya ada ya kan? Ada 6 penulis. Jadi ini untuk membuktikan bahwa buku ini dicetak atau ditulis oleh siapa saja ya. Itu paham ya? Oh iya, biar kalian lebih jelasnya ya, kebetulan tadi sepertinya ada yang penulisnya lewat ke sini ya. Kita tanya aja langsung ya. Boleh. Di mana ya tadi ngelihat Ibu? Ah, ini dia. Iya. Wah, lagi membaca juga Rajib. Ini kebetulan penulisnya ya yang ikut menulis antologi atau kumpulan buku cerpennya. Silakan kalian boleh tanya-tanya sama Rajib bagaimana ketika menulis buku ya. Silakan. Baiklah, saya akan sedikit bertanya dengan siswa-siswi binaan saya ketika saya membuat arahan untuk membuat cerita pendek baik dalam bentuk horor maupun dalam bentuk cinta. Di sini sudah hadir siswa dari SMA 5 Kota Tangerang, kelas 11 MIPA 4 dengan nama Razib ya. Inilah siswa yang mengikuti penulisan buku cerpen atau cerita pendek. Rajib, bagaimana perasaan Rajib ketika Ibu sebagai guru bahasa Indonesia memberikan untuk membuat cerita pendek, memberikan bagaimana kita membuat cerita pendek, ayo kita membuat cerita pendek dan kita buatkan sebuah buku. Bagaimana perasaan Rajib sebagai siswa ketika diajak untuk menulis sebuah cerita pendek dengan karangan sendiri, tidak boleh plagiat. Betul kan waktu Ibu mengatakan tidak boleh plagiat. Kenapa tidak boleh plagiat? Nah, kan Rajib yang tahu ya. Silakan Rajib untuk menjawabnya apa yang Ibu tanyakan. Mengapa Rajib dan teman-teman mungkinnya ini perwakilan ya antusias sekali ingin membuat sebuah buku cerita. Silakan Rajib. Untuk rasa antusiasme ini sendiri muncul mungkin untuk diri saya pribadi ya, dikarenakan saya suka menulis dan juga pernah beberapa kali mengarang novel di beberapa website dan alhamdulillahnya tercurahkan oleh tugas bahasa Indonesia, yaitu adalah membuat cerita pendek. Gitu sih Bu. Oh iya. Terus sebelum cerita pendek, Ibu memberikan tugas kepada Rajib ya untuk menghubungi Bapak Kepala Sekolah. Kenapa kita menghubungi Bapak Kepala Sekolah? Karena kita berada di lingkungan SMA 5 Kota Tangerang. Tentunya Kepala Sekolah harus mengetahui bahwa siswa-siswi akan melaksanakan tugas membuat cerita pendek. Apa yang Rajib lakukan ketika bertemu dengan Kepala Sekolah? Pertama kali pada saat bertemu Kepala Sekolah, saya tentunya saja mengucapkan salam terlebih dahulu, lalu salim kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya saya meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak, boleh minta waktunya sebentar dikarenakan ada dua patah kata yang harus Bapak ucapkan untuk tugas bahasa Indonesia kami. Lalu selanjutnya saya dibawa oleh Kepala Sekolah masuk ke dalam ruangannya. Setelah itu ditanya, untuk apa? Saya jawab, ini untuk tugas bahasa Indonesia, tugas dari Bu Ratna.
Nah, kebetulan Bapak sedang tidak sibuk pada saat itu dan langsung memberikan voice note beserta saya juga foto kepala sekolah secara langsung. Baiklah, kemudian kita kepada acara penulisan. Waktu Ibu memberikan tema horor dan tema cinta, apa yang Rajib pilih dalam dua pilihan itu? Pada saat itu saya memilih temanya tema horor, Bu. Tema horor dengan judul apa? Dengan judul Lintas Ruang Waktu. Boleh dilihat bukunya? Diperlihatkan? Boleh, silahkan. Iya. Ini bukunya, ini saya karang bersama teman-teman saya. Di dalamnya ini menceritakan dari beberapa kisah. Yang pertama yaitu ada Tersesat, kedua ada Halloween Night, ketiga ada Kematian Lara, lalu selanjutnya ada Perjanjian Lama, selanjutnya ada Abadi, Rinjani dan Aku, dan Perkara Hujan. Nah, baiklah, sekarang dari hasil karya Rajib sendiri, apa inti cerita yang Rajib buat? Menceritakan apa horornya? Inti cerita dari kisah horor ini adalah bahwasanya tatkala di mana kita berpijak, di situ pastilah ada yang namanya ruang dan waktu. Dan ruang dan waktu kita dengan mereka yang mungkin berada di alam lain itu pastilah berbeda. Di sini kami mengambil tema lintas ruang waktu dikarenakan kebanyakan kisah kami di sini seolah-olah orang tersebut itu tersesat ke dalam ruang dan waktu yang berbeda. Entah mungkin ada yang meninggal dikarenakan pergi ke dalam ruang dimensi yang berbeda itu, ada pula yang selamat, dan masih banyak lagi. Baiklah, kemudian ketika menulis cerita pendek, ini tidak selesai dalam satu hari kan? Kita Betul, sampai Ibu. beberapa bulan ya, sampai 1 bulan lebih ya, Iya. untuk menulis cerita pendek ini. Bahkan direvisi mulai dari dialog tag, penulisan yang salah, tanda baca yang salah, kemudian tanda yang bahasa yang digunakan salah, itu direvisi. Bagaimana perasaan Rajib ketika harus merevisi yang Ibu berikan, direvisi lagi, salah diulang lagi, bagaimana kesannya? Mungkin untuk sering merevisi, alhamdulillah sih tidak ada rasa kesal atau seperti apa ya teman-teman. Lebih ke arah kita itu merasa bahwasanya, oh iya ya, kenapa kok kita nulisnya masih salah aja sih, padahal udah direvisi berulang-ulang. Kenapa kok dari kemarin ternyata kesalahannya malah di situ lagi dan diulang terus. Alhasil karena kita terus merevisi, kita semakin belajar bahwasanya penulisan cerpen itu harus seperti ini loh, tidak boleh melanggar kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Ya, makanya Ibu mengatakan tidak boleh plagiat. Ini hasil karya sendiri ya. Hasil karya sendiri Rajib dan teman-teman kelas 11 IPS sama kelas 11 IPA atau kelas 11 MIPA. Ini hasil karya sendiri. Bagaimana kesannya Rajib ketika buku sudah selesai diterbitkan? Rasanya senang, bahagia atau bagaimana? Rasanya bahagia, lega juga karena tugas kita telah selesai, dan setelah saya melihat hasil dari buku saya dan buku teman-teman, saya juga merasa bangga dengan teman-teman saya yang ternyata telah mencapai suatu karya lah di dalam hidupnya, di mana mereka merilis suatu buku pertamanya mereka walaupun buku ini ditulis bersama-sama. Alhamdulillah ya, kita di SMA 5 Kota Tangerang sudah membuktikan bahwa siswa-siswinya antusias sekali dalam membuat cerita pendek. Ya, Betul, Ibu. berarti semangatnya sangat-sangat tinggi sekali. Dan semoga kedepannya menjadi seorang penulis yang bestseller. Bisa menjadi penulis yang hebat, bisa menjadi penulis yang keren, terkenal seperti penulis-penulis yang ada di Indonesia ini. Seperti Amin. penulis-penulis Terelie, Boy Chandra, dan sebagainya. Semangat buat Rajib ya, menjadi seorang penulis, menjadi seorang pencipta dalam sebuah karya apapun yang dibuat, karya sastra ataupun karya apapun. Demikian ya Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Permisi Bu. Ibu, saya Bu Ratna. Ibu sebagai Kepala Perpustakaan Ibu Hajiyati. Kemarin saya sudah memberikan buku hasil karya siswa-siswi SMA 5. Sekarang mau melihat Ibu bukunya disimpan di mana? Bisa cek ya. Siap. Ini bukunya kebetulan belum dimasukkan ke buku induk. Mau saya akan masukkan juga hari ini untuk mendata buku ini. Ini bukunya alhamdulillah banyak sekali sumbatan dari guru bahasa Indonesia Ibu Ratna. Hasil karya anak-anak kelas 11. Alhamdulillah ada kurang lebih 26 buku untuk mengisi apa namanya? Literasi. Literasi perpustakaan SMA 5.
Terima kasih Bu Ratna. Mudah-mudahan tahun depan juga bisa nambah lebih banyak lagi. Oke, terima ya. Ini adalah contoh dari buku karya siswa-siswi SMA 5 Kota Tangerang yang sudah diterbitkan dan disimpan di perpustakaan SMA Negeri 5 Kota Tangerang dengan Kepala Perpustakaan Ibu Hajiati. Oke. Ini bukunya dengan lembaran cinta. Ternyata anak-anak senang sekali dengan menulis cerpen. Ini karya sendiri, tidak plagiat. Karya sendiri anak-anak. Ternyata siswa-siswi semangat dalam membuat cerpen. Buktinya ini buku. Ini buku pertama untuk dibuat pada tahun 2024 dengan jumlah 26 buku eksemplar dengan judul yang bermacam-macam. Ada tema horor dan juga tema cinta. Nah, ini lembaran cinta yang terlipat. Di sini menceritakan bahwa seseorang mencintai seseorang tetapi tidak dikemukakan. Dia hanya seperti melipat-lipat. Jadi hanya kelihatan lipatannya saja bahwa dia mencintai seseorang. Disinilah bukunya bisa dipakai dan digunakan oleh masyarakat yang ada di seluruh wilayah SMA 5 Kota Tangerang. Oleh para literat yang senang membaca, maka disinilah tempatnya di perpustakaan SMA Negeri 5 Kota Tangerang. Ada lagi, ini adalah contoh buku tentang horor, Panggung Romansa. Di sini anak-anak bercerita tentang bagaimana seremnya dunia horor. Mereka semangat dan antusias menciptakan berbagai cerita yang berhubungan dengan horor-horor dan horor. Hantu-hantu di sini diceritakan bagaimana kisahnya, apa manfaatnya, bagaimana yang terjadi dalam buku ini. Semua ada dalam dunia horor. Ini juga di hari terakhir. Ini adalah tentang percintaan yang berakhir dengan kematian yang dibuat oleh anak-anak dalam kumpulan puisi horor. Kemudian, boleh dong saya nanya dong Bu? Boleh, silakan. Ini cara memotivasi anak untuk membuat ini bagaimana ya Bu? Kayaknya ini saya baru pertama kali deh menerima buku hasil karya anak. Baik Mungkin Ibu. bisa diceritakan. Baik Ibu. Kebetulan saya sebagai guru bahasa Indonesia yang senang menulis dan saya juga sudah menerbitkan sebanyak 30 buku antologi dan sekarang saya sedang membuat buku novel. Sedang dalam percetakan. Saya berbagai event-event selalu mengikuti. Saya sudah mengikuti ajang event internasional dan nasional. Saya juga sebagai penulis ASEAN yang sudah menerbitkan buku dan launching di TMII bersama dengan penyair terkenal yang menjadi Presiden Penyair Indonesia yaitu Sutarji Kolsum Bahri. Alhamdulillah saya sudah jalan-jalan juga ke Malaysia bersama dengan teman-teman. Baiklah, ini saya belajar kepada siswa bagaimana trik atau tip cara menulis buku. Pertama, tentukan judulnya. Kemudian, dia harus bisa membuat bagaimana cerita yang akan mereka buat. Dia akan membuat sebaik-baiknya, kemudian saya lihat judulnya apa. Bila judulnya kurang tepat, maka saya perbaiki. Kemudian, saya memberikan juga dialog tag kepada siswa, mana penulisan dialog yang benar dan mana penulisan dialog yang salah. Dalam penulisan buku ini, untuk merevisi dialog tag aja 1 bulan waktunya. Sampai anak itu bisa dengan puas membuat cerpen yang mereka tulis. Dari hasil yang mereka tulis, menjadilah sebuah buku dan mereka berkata, saya senang ketika saya menulis buku bersama Ibu. Ada pengalaman yang menarik katanya Bu. Jadi bisa mengungkapkan ide-ide cerita dengan sendirinya datang kepada pikiran mereka dan dituangkan dalam sebuah cerita. Alhamdulillah ini bukunya telah terbukti. Alhamdulillah, semoga buku ini bermanfaat untuk anak-anak. Tahun ajaran baru nanti akan saya promosikan kepada anak-anak. Ini hasil karya anak kelas 11 yang bisa kalian baca. Ini adalah untuk memotivasi teman-teman yang lain untuk membuat karya seperti ini yang lebih bagus lagi nanti, lebih bagus dan lebih banyak untuk koleksi perpustakaan kita. Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Atas bimbingan anak-anaknya. Semoga nanti ke depannya selain dari menulis cerpen, menulis juga novel untuk siswa-siswi belajar menulis, mungkin juga menulis sebuah puisi, bisa juga menulis artikel atau apapun jenis penulisan bisa dibukukan dan bisa disumbangkan ke perpustakaan tentunya untuk warga SMA 5 Kota Tangerang. Menambah ilmu dengan cara membaca buku. Alhamdulillah kita sudah punya bakat sendiri dari siswa sendiri. Jadi inilah bakat dari siswa-siswi yang dimiliki oleh mereka, tertuang dalam buku.
dengan judul yang bermacam-macam. Dan penerbitannya pun menarik sekali. Boleh dilihat. Ini penulisannya warna-warni betul. Dengan tulisannya anak siswa yang dengan antusias membuat sendiri. Ini mereka membuat sendiri covernya, karena saya harus sesuai dengan judul. Kalau covernya horor ya harus yang sedikit horor. Kalau yang cinta ya setidaknya dia dengan cinta. Ini boleh seperti dunia dilihat lain. Ibu, Dunia ya. lain itu kan horor. Nah, iya betul. Jadi warnanya sepertinya membuat kelihatan horornya. Betul. Terus yang lainnya Terima Ibu kasih boleh banyak banget. lihat Ini hasilnya. Semoga bermanfaat. Mungkin ini Bu horor. Iya, ini juga horor nih. Merah, biasanya horor itu ada bunganya dengan merah. Sang indigo. Iya, betul. Ini juga nih kumpulan cerpen horor. Anak memang saat ini suka dengan hal yang seperti ini. Betul, betul. Ini Suka adalah untuk sekali menarik dengan anak horor. membaca, karena saat ini kan lebih banyak anak itu melihat HP gitu, Iya, baca betul. dari HP. Dari sini kan bisa ke nanti untuk menarik mereka Pengalaman. datang ke mana? Ke perpustakaan untuk membaca buku-buku seperti ini. Terima kasih sekali lagi, Bu Ratna. Sama-sama. Alhamdulillah. Cita-cita saya untuk mengembangkan literasi di SMA Negeri 5 Kota Tangerang sudah terbukti. Inilah literasi yang sekarang sedang digalangkan dalam dunia pendidikan, bahwa siswa-siswi harus bisa berliterasi dengan cara ada bukti fisik. Ya inilah hasil dari cetakan siswa-siswi SMA 5 Kota Tangerang. Betapa hebatnya mereka, betapa antusiasnya mereka. Ketika mereka diajak nulis, begitu semangat dan ingin sepertinya cepat-cepat selesai. Bahkan beberapa siswa mengatakan, Bu, besok membuatnya jangan cerpen, tapi puisi. Saya siap membuat. Alhamdulillah, ternyata dengan satu kali mengajak menulis, dia semangat untuk menulis dengan bidang studi yang lainnya. Bahkan dengan materi-materi yang lainnya. Bukan hanya menulis cerpen saja, bisa juga menulis puisi, atau yang tadi saya bilang artikel pun silakan. Kita hanya sebagai guru pembimbing, dan di sini saya sebagai editor juga ya, sebagai editor. Di sini ada ya ditulis juga sebagai editor. Nah, di sini ada sebagai ini sekapusiri dari saya atas nama penyelenggara ya, sebagai yang memberikan arahan kepada siswa. Dan ini adalah cover-cover yang di dalamnya ya, sesuai di sini anak-anak langsung bisa membuat desainer sendiri, karena di sini saya tulis desainer mereka. Bagaimana siapa yang menjadi tata letak dan sebagainya di sini ada. Kemudian alhamdulillah juga Bapak Kepala Sekolah memberikan support ketika diwawancari oleh siswa. Inilah Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan support kepada siswa-siswi SMA 5 yang mau membuat buku literasi, menulis cerita pendek, horor, dan cinta. Alhamdulillah. Dan ini adalah bukunya. Itulah yang sudah kita lakukan untuk siswa-siswi supaya mereka bisa untuk berliterasi. Karena apa? Setelah keluar dari SMA 5, siapa tahu dia akan menjadi seorang penulis. Seperti penulis bestseller seperti Terelie, Boy Chandra. Dia bisa menghasilkan dari hasil tulisannya dengan miliaran-miliaran. Mungkin itu ya manfaatnya buat penulis. Dari di sini kita ajarkan dulu dari awal belajar menulis. Kemudian kedepannya dia bisa membuatnya sendiri, mencetaknya sendiri, dan bisa untuk dijual belikan. Tinggal hasilnya aja nanti bagaimana. Itulah enaknya menjadi seorang penulis. Karena sudah ada film-film yang dari karya-karya bestseller seperti Dilan, itu adalah penulis dari Vidi Baik. Dari novel sudah, ya? Dari sebuah novel sudah dibuatkan film layar lebar ya, dalam sebuah cerita Dilan. Dilan 90 karya Vidi Baik. Nah, itu hasil karya seorang penulis yang handal. Semoga anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang ada seperti bestseller-bestseller yang terkenal itu. Alhamdulillah. Demikianlah ya hasil dari menulis karya tulis siswa-siswi literasi SMA 5 Kota Tangerang yang sudah dibukukan dan disimpan di perpustakaan, sudah dikelola oleh Ibu Kepala Perpustakaan, Ibu Hajiati, yang mana beliau yang sudah bisa menyimpannya dan membukukannya kembali di perpustakaan. Dan ini menjadi hak milik Perpustakaan SMA 5 Kota Tangerang. Demikian sekilas karya siswa yang saya sampaikan beserta Ibu Kepala Perpustakaan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam
hal semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.